kok bengi cilanang jaluk nyimak wae wis. Sing wadon ngeden ngetokna bayi, sing lanang ngeden ngetokna entut. Mlebu ora metu maneh. Yang tidak pantas adalah istri mencintai suami orang. Mas, wong lanang ndang mas kaya kowe sing wadon atine ambro lho. Ya, ini kayak gue soalnya. Geser iki malih mboten napa-napa, Bu. Bukan pengen weruh wong enom. Ngapunten Mbak Yai, kula dikeproke kaya dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Matur nuwun nggih. Jajane mboten usah nggih. Katarutul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatid maupun asatidah, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Farihin Sahmari, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Mislahul Muta'allimin yang saya muliakan, Bapak Ustadz Dimyati sebagai pembawa acara yang saya hormati, Bapak Ustadz Ahmad Bisri Mustafa, Bapak Ustadz Solehuddin sebagai panitia, keduanya yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa hadir mboten? Oh jare Pak niku nggih. Lah lha yen ngapunten. Lagi cuti bahasa sininya apa? Liren benar ya. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, dan juga para bapak, para ibu, santriwan, santriwati yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kulo kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Mbah Yai Haji Muhammad Thoyib yang ke-64. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma si kompak, Allahumma tambah kompak lagi, Allahumma mantap.
Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal dhulumatil nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para santri, santriwan, santriwati yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalan dulu ya. Perkenalan rin dibagi. Nami kula Misbahuddin dari desa Gumayun, Pak. Gumayun niku arahe Slawi Ngulon jurusan Jatibarang. Dereke kabupaten bukan kota Madya. Seumpama panjenengan kepengen ngertos kula nggih sering di TV-TV. Pertama saya ngisi acara di Kompas TV, acara Mutiara Iman setiap pagi jam 5 sampai setengah 5 sampai jam 5. Terus yang kedua saya ngisi acara di TV One. Di TV One 2 acara. Pertama pagi acara Assalamualaikum Nusantara setengah 4 sampai jam 4 pagi. Tak melu takon setengah 4 esuk wis tangi apa gurung jawab. Sing wis tangi ya akeh, sing gurung ya sing ngiler be. Kemudian acara live Damai Indonesiaku tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Pernah kula sareng kali Habib Nabil Al-Musawa di TV One, yaitu pimpinan majelis pusat majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pusat. Kemudian saya ngisi lagi di acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV. iNews TV. Malah bulan kemarin saya syuting, yang jadi pembawa acara itu Ari Untung. Ari Untung paham? Si gagah ya, gagah. Kemudian bareng dengan Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Rosid, saya yang paling terakhir, Pak. Bahkan yang ngadu tapi paling apa ya? Paling terakhir. Pernah ngisi juga di acara Hotshot Pagi SCTV. Setengah 7 sampai jam 7. Alhamdulillah malam ini saya bisa sowan kali guru kami, yaitu Bapak Yai Haji Farihin Samari. Mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, kesehatan, keselamatan, baik dunia maupun akhirat. Yang pertama, ibu-ibu kurang ini ya, monggo Bu, daripada gue ngadep selesai temenan. Nah, rimen caranya ya, ibu-ibu maju mati ora apa-apa, Bu ning kono pembokan pengen weruh apa niki nom ya. Iya, weruh nom. Ya. Terkait dengan adanya acara pertama peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pripun monggo itu urusan panitia ya. Geser Pak, sing sepuh-sepuh geser tiki mawon Pak. Nggih, geser tiki terus ya. Terus tiki mawon Pak, tiki mali Pak. Mboten usah isin-isin wah, hormat. Alhamdulillah. Pun mulai terkait dengan adanya pertama acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang paling terbanyak di dunia
ketika datangnya bulan Rabiul Awal, kalau di Jawa disebut itu biasa bulan Maulud. Bulan apa? Mulud. Jawa arane bulan apa Pak? Maning cangkem muncis. Bulan Mulud. Ya, di dalam bulan Maulud kebanyakan umat Islam yang ada di Indonesia maupun di dunia mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang kuat, Pak, bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Walaupun sebagian kecil minoritas umat Islam yang ada di dunia mereka tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid, silahkan. Tetapi seandainya yang sudah terbiasa melaksanakan perayaan peringatan Maulid, lanjutkan bareng, lanjut lagi, lanjut. Tapi tentunya kulo kali panjenengan harus meluruskan niat dulu, Pak. Bu, nyapa ae, aduh nemen aneh ya ya Allah, moga-moga angsal berkah Allahumma. Kita ini harus meluruskan niat dulu, karena niat itu menentukan hasilnya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Salah satu tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah gembira dengan kelahirannya. Kenapa kita harus gembira? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi alam semesta. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menikah ya menjadikan rahmat bagi alam semesta. Kita umat Islam terutama, bila datangnya rahmat dari Allah yang berupa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan supaya bergembira bareng, bergembira lagi, bergembira. Nah, Al-Quran surat Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Terus kalau kali panjenengan dengan lahirnya pemimpin dunia akhirat yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan untuk bergembira. Konten Pak Bu, Kanjeng Nabi gembira dengan hari kelahirannya. Dengan cara apa? Beliau setiap hari kelahirannya itu berpuasa, Pak. Lahir Kanjeng Nabi dinten apa, Bu? Dinten apa, Mas? Apa? Ora Selasa. Mboten Selasa. Oh, hari apa? Senin. Itu diakui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, An-Nabi Qatadah Al-Ansyuri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumul wulidtu fih. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa di hari Senin. Ngertos nggih puasa hari Senin nggih? Hukumnya napa? Sun. Setiap hari Senin berpuasa. Rasul ditanya, kok kenapa puasa di hari Senin ya Rasul? Rasul jawab, ya, dzalika yaumun wulidtu fi. Pada hari itu saya dilahirkan, yaitu hari Senin. Rasul setiap hari kelahirannya berpuasa karena merasa gembira. Lagi Abu Lahab, santri-santri paham ya? Di Al-Quran sudah dicap sebagai orang yang cilaka. Dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tabb. Abi Lahab ini sudah dicap, Bu, menjadi orang yang celaka. Tetapi ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abi Lahab bergembira. Abi Lahab apa? Bergembira. Dengan cara apa? Memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Ya, dimerdekakan saat itu. Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Meninggal dunia Abi Lahab karena meninggal dalam keadaan non-muslim, dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah, maka setiap harinya itu disiksa oleh malaikat. Setiap hari, Pak, disiksa terus dari malaikat. Tetapi setiap hari kelahiran Nabi, hari apa ya? Senin, siksaannya diperingan, Pak. Abi Lahab siksaannya diperingan. Kenapa? Waktu hidupnya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong non muslim mawon iku wonten manfaate, bisa diperingan siksaane. Napa malih kula kali panjenengan orang yang bertauhid mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Insya Allah nanti di akhirat merasakan manfaatnya lebih banyak lagi. Sekali lagi Allahumma amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, di antara tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, keluar dari rumah menuju ke tempat adalah litaklim, menuntut ilmu. Menuntut ilmu bahasa kene apa ya? Menuntut ilmu bahasa kene apa, Bu? Pak? Menuntut ilmu bahasa kene apa? Ngaji. Bahkan ngaos. Bisa ngaji sih. Ngaos bisa, ngajian bisa. Coba kita lihat Pak keadaan di Indonesia ketika datangnya bulan Rabiul Awal, di mana-mana diadakan pengajian peringatan Maulid. Nah, dikemas dengan sedemikian bagusnya oleh ulama-ulama sejak zaman dulu sampai saat ini. Apa kemasannya, Pak? Kemasannya itu dikemas memperingati Maulid, yang di dalamnya diadakan pengajian yang menerangkan tentang sejarah hidupnya, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya niku termasuk menuntut ilmu. Bu, eling-eling yang punya kayaknya pesen karo bocah wadon-wadon, karo ibu-ibu yang keluar dari rumah baik menuntut ilmu atau yang lain. Arif Faesan aja melok-melok nemen ya Bu ya. Arif Faesan aja melok-melok nemen ya. Temut-temut kowe.
Oh anak wong ngaji, Pak, Masya Allah, hari paesan bisa pelok-pelok nemen, yang melasing ceramah, melasing ceramah, Masya Allah. Kula niku sering isi acara apa ya, mudzakarah, fatayat muslimat. Ya, ketika saya mengisi acara patayatan, apa acara apa ini? Patayatan. Terus waktu niku kumpul anak-anak muda, patayat kan anak-anak muda, perempuan-perempuan sing ngisi nom-nom. Bareng kados niku Pak kumpul ning arep pakaiane seragam patayatan. Anak bocah wadon sing ari pareman kebablas. Iya. Ari pareman mene kondel, Masya Allah. Bukune enteng, alis ditulisi. Alis apa? Ditulisi. Orang kaya pipine Bu diijo-ijo diobong-obong. Terus apa? Iya ginjune untuk orang kebablas mene. Barang tak kuang persis kayak ayam alakul. Masya Allah kebablas teman. Wong paesannya sing sederhana baik. Apa manipan ngaji melas karo kiai nek romo. Kita udah cilik-cilik rumah remang konah kayak sing nom sing dua-dua dan hati-hati ya. Insyaallah. Pun kita umat Islam berkewajiban untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis, ini hadisnya dhaif sih, riwayat Imam As-Sudza, tercantum di salah satu kitab namanya kitab Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir di lemari saya 2 juz 1 jilid, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Derajat hadisnya dhaif, tapi sering dipakai oleh kita-kita. Ya mboten napa-napa li fadhail Ahmad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mohon maaf Pak Bu, hadis ini bahasa Arab, harus diterjemahkan. Panjenengan milih pan diterjemah nanggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Waduh, bahasa Inggrisnya orang bisa sih. Pembawawancara, tipu wawancaranya Pak udah dinyati kan guru. Ya wis bahasa Indonesia mawon nggih. Iki nawakna bukan ana sing wawancarane gelem kaya gitu. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku atau mengamalkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh termasuk cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, di dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma. Pak Bu, niki yang biasa teng Tegal niku hadis niki nggo sholawatan lho Pak. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kira-kira sakit mboten? Kira-kira sakit mboten? Mboten? Iya? Napa yuk? Tak cek. 1, 2, 3. Man ahabbani. Allah. Maning man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus sapa wong kang seneng besok bareng ningsu. Enak temen. Memang betul ya insyaallah. Tapi memang di mana-mana ketika dilantunkan pakainya lagu itu kadang rubah makna Pak, rubah makna Mas. Ya, coba tadi panjenengan sedaya niku nincanae kan panjang. Semestinya redaksi hadisnya itu pendek. Contoh,
man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi main cengkoknya itu di nun bertasydid, bacaan apa? Tapi tadi mohon maaf, ternyata nadanya itu dipanjangkan nadanya, maka maknanya bukan surga tapi manggil orang yang namanya jannah. Anak bocah sing arane jannah. Nurjana, anak Nurjana. Iya. Alhamdulillah, Nurjana, Nurjana. Bocah sing denok timbleng ayune tiba sedeng. Ya. Jadi artinya akan beda, akan rubah apabila dipanjangkan. Nggih, Bu? Bu. Tak malu takon ibu seneng sing panjang apa sing pendek? Jawab. Panjang. Panjang. Masya Allah. Bon, ciri-ciri cinta Rasul itu ada ciri-cirinya, Mas. Ada ciri-cirinya, Pak. Ciri-ciri cinta Rasul itu bagaimana? Di antaranya adalah sering membaca sholawat. Bareng sholat. Lagi sholat. Rasul pernah ditanya, ya Rasul bagaimana cara membaca sholawat? Kemudian Rasul menyontohkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim innaka hamidum. Ini salah satu. Tetapi sebagian umat Islam yang ada di dunia ketika membaca sholawat, ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina betul atau tidak, Om? Betul. Yang pakai Sayyidina betul atau tidak, Om? Lebih baik. Betul tapi lebih baik. Karena apa? Di situ ada tata krama etika memanggil Rasul. Ya, masa ketika memanggil Rasul langsung menyebut namanya Muhammad, 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 menurut saya kurang etis, Pak. Kurang bagus. Bener, bener, tapi kurang bagus. Lebih baik ditambah dengan kata Sayyidina. Allahumma bareng, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu lebih baik. Tata krama, penghormatan. Contoh begini, penghormatan orang-orang yang ada di Indonesia, Pak, di Indonesia. Tiang putih, orang mana? Indonesia. Contoh memanggil penghormatan khusus orang-orang Indonesia biasanya kalau sudah tua dengan kata Pak. Apa? Pak. Pak di Kabupaten Tegal Pemalang, yen Layu Kidul, wis nang Purwokerto, Banyumas, Cilacap, nang kene Pak di kanan dari Pak. Pak, Pak. Kayak kowe. Nyeplok nemen berarti antara Pemalang Tegal, sing luwih ngapak Purwokerto, Banyumas, Cilacap. Ya Pak, karena di sini kan biasanya diundang dengan kata Pak. Tapi Melayu mana beda. Dan apa ini? Pak. Kasih nyeplok kol-kolak Pak. Masya Allah. Selain Pak, kalau masih muda dipanggil dengan Mas. Apa? Mas. Ibu. Lah, iya bis. Contoh begini contoh. Ya contoh. Tak melu takon. Panjenengan sedoyo niku tepang kali Presiden Jokowi boten? Jawab. Bisane boten Presiden DPP kok boten kenal. Hanya saja Pak Jokowi tidak kenal kalian gitu loh. Kalian kenal Jokowi, Pak Jokowi? Pasti kenal. Presiden DPP orang kenal. Kenal boten? Contoh Pak Jokowi tekak ning warung breng, kita siapa? Karang Tengah, disapa ala bahasa Karang Tengah Pemalang.
Harinya Pak langsung nyebut namanya Jokowi. Monggo mampir di Karangtengah. Pantes boten? Pantes boten? Ya orang pantes. Paling orang. Contohnya ngono. Pak Presiden Jokowi monggo kampir teng Karangtengah. Pantes boten? Sing jelas pantes boten? Pantes, kewes, luas, ya. Tetapi ketika memanggil langsung Jokowi namanya kurang pan. Kowe nembe kelas Pak Jokowi Presiden Indonesia. Nopo maling Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dari dunia sampai akhirat. Tentunya kita lebih penghormatannya lebih dibanding ke Pak Jokowi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus apa? Sholawat itu ketika dibaca dimanapun, di tempat-tempat yang baik itu cocok, Pak, pantes. Niki sing maca sholawat karo kori santri niki, iya, entar wis moga, semayan dewi santri ini sih. Ya, bisa nih keprofnya kan terang, maca Quran dara, bagus. Ya santri nanti terus niku Pak. Buat tetep mriki mawon wis lumrah, wong kanca-kancane dhewek. Kan mungkin hari hitomahan juga kayak kowe ya. Maca sholawat di pengajian, baca sholawat pantes cocok. Ya. Mau tidur baca sholawat pantes cocok. Mau makan sebelum membaca doa, makan baca sholawat dulu cocok. Gitu. Ibu-ibu waktu karo ngulek, kae ngulek bumbu apa nane? Ngulek bumbu apa nane? Ngulek bumbu cowet siapa? Cowet ke bangkong kedep cowet ngono mo. Kesi ngulek ngono ngulek. Lagi ngulek bumbu bu, maca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lagi masak kangkung arane apa? Tumis. Ya wis, masak kangkung wis, masak kangkung. Sing gampang ya. Bahasa Tegale ngongseng. Bahasa Tegal we ngongseng kangkung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kangkunge domongi kangkung kon wis tak wacana sholawat to. Dipangan aja ngantuki ya. Kangkung dipangan terus kalau turunan. Esuk turu, awan turu, sore bengi mangane kangkung. Tapi asli kangkung itu kesukaan saya, Pak. Kangkung itu kesukaan saya. Rujak kangkung karo mangan anggur nyong raya rujak kangkunge. Ana bodin karo anggur nyong raya bodine. Nah, bodin tela. Ya. Jadi ciri-ciri cinta Rasul itu selalu mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat anak yang sedang jatuh cinta. Orang atau anak yang sedang jatuh cinta. Ya diskusi sama ini lagi balik-balik ya. Sebabnya kemudian nyongnya ya. Terus kayaknya kemudian nang pondok mau idul. Ngapunten bosan iki kalau bocah cilik itu kayak ngomong kayak gitu. Tapi kalau ngomong itu kan beda ya masalah utane. Ya, ketika contoh ada orang sedang jatuh cinta selalu terbayang-bayang terus. Betul enggak? Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku.
Terus yang ngono, ku menangis, menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, aku rindu, rindu padamu, padamu. Ya. Jadi selalu terbayang. Contoh begini ya, mau tidur ingat, bareng ingat kamu, bareng ingat, lagi ingat, mau tidur ingat, mau makan ingat, dekat monyet ingat, pacarnya kayak monyet. Masya Allah. Ketika mengaku cinta Rasul harus sering menyebut namanya dengan bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan semua orang dan semua manusia. Jadi ketika cinta Rasul itu di atas, ya, ingat, di atas cinta kepada anaknya, cinta kepada orang tuanya. Sedangkan umat Islam itu ketika cinta ada urutannya. Orang sembarangan cinta, tapi ada urutannya. Ingin tahu apa tidak? Jawab, ingin tahu apa tidak? Pertama, orang yang beriman kepada Allah, orang Islam pertama cinta Allah. Cinta Allah. Al-Quran menjelaskan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Yang ketiga, silakan cinta terhadap anaknya, sayang terhadap anaknya, cinta terhadap kedua orang tuanya, sayang kepada keduanya, bagus. Tapi di bawah Kanjeng Nabi. Contoh begini, ingat anak-anak, saya mau tanya kalian sayang kepada orang tuanya apa enggak? Alasannya sayang karena orang tua pernah merawatnya. Lalu betul? Kalau ada orang tua cinta terhadap anaknya, sayang terhadap anaknya, pantas atau tidak? Jawab. Karena orang tua pernah merawat, ya, merawatnya, gitu jadi. Kan gurung ngiler, gurung ngiler. Ya Allah. Kalau dalam lingkup keluarga, Pak, ini orang yang tua-tua. Kalau dalam lingkup keluarga ada seorang suami cinta sekali kepada istrinya, pantas apa boten? Jawab. Ada seorang suami cinta terhadap istrinya sendiri, pantas boten? Yang tidak pantas adalah seorang suami cinta terhadap istri orang lain. Lagi, seorang istri, ini sebaliknya, seorang istri cinta terhadap suaminya, pantas sama betul? Yang tidak pantas adalah istri mencintai suami orang. Masya Allah. Ya, ketika sedang cinta, cara memanggilnya pun beda, Pak. Contoh suami istri saling mencinta. Ketika suami memanggil istrinya dalam keadaan cinta, benar-benar sayang, benar-benar, cara panggilannya beda. Contohnya, istrinya, istri manggil istri ya. Kalau manggil istri kan umumnya ma, apa? Ma. Selain ma, iya.
yang bebek, yang bebek ini, yang apa? Yang bebek. Ini sih umum saja. Suami memanggil istrinya dengan kata ma, umum. Yang kedua ibu, yang ketiga umi, yang keempat ya, yang kelima terakhir bokeh. Ya Masya Allah. Biung, oh ya biung, oh gitu loh. Purwokerto biung embok tak kepriwe. Anak bocah Purwokerto, anak bocah Purwokerto, bok-bokan kan, bok lah, kepriwe jan, kencot banget kok. Kencot bahasa kira apa? Ini kene ngelipatu karena kencot ya. Masya Allah. Ya, ketika sayang cara panggilannya beda, halus. Contoh, bu. Tapi kalau sedang marah, beda. Ya. Lagi, kalau istri memanggil suaminya, umumnya kalau masih muda apa itu dengan panggilan mas. Apa? Mas. Panggilannya apa? Mas. Saya bawa. Wong lanang tundang mas kaya gue di sini waktu itu artinya ambrul loh. Ya Allah, istriku kayak ya. Tapi kalau istri sedang marah sama suami, panggilannya beda, mas. Duitnya, dia kadang lagi apa mikir marah. Tapi kalau saya beda panggilannya, mas. Jadi cara panggilannya itu beda, ya beda. Itu salah satu lah. Selanjutnya kita umat Islam berkewajiban memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, yaitu kepada Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur, bareng Al-Qur, ulaika humul muflihun. Mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Apabila umat Islam memuliakan Rasul, ini termasuk orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Semoga termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi Allahumma amin. Ya Rabbal amin. Sekarang yang pertama kali memperingati perayaan Maulid, pernah dengar apa tidak? Yang pertama kali memperingati Maulid di mana? Di Karangtengah? Jawabannya tentu tidak. Di Tegal tidak lagi. Di Purwokerto bok-bokan tidak lagi. Nah, ada yang mengatakan yang pertama kali memperingati perayaan peringatan Maulid itu di Mesir. Ada ulama lain mengatakan itu di Ibril. Ya Ibril, penguasa Ibril. Namanya Raja Mutofar Abu Sa'id Kuburi. Ibril itu kalau sekarang daerah Irak. Irak ibu kotanya apa? Baghdad. Apa? Baghdad. Yang terkenal dulu presidennya itu sing kumisnya kandelemen Pak Kumien. Saddam Hussein. Kita bocah nom-nom dipaham Pak. Kita panjenengan yang paham, ya, bahwa Saddam Hussein ini ketika perang dengan Amerika melaksanakan sholat tetap, ya, karena kalau orang Islam
kemudian berperang dengan non muslim, orang-orang kafir, itu tidak takut mati. Matinya mati syahid. Tapi kalau orang kafirnya matinya mati sangit. Mati apa? Sangit. Tapi kalau orang muslim matinya mati syahid. Sangit kalau syahid mending di. Ya syahid. Jadi yang pertama kali menurut salah satu sejarah itu adalah di apa? Di Irak. Ibu kotanya apa? Saya mau tanya kepada semua mawon. Bu, ya Pak, ringau kenapa? Teng warung pring niki ya mulai tanggal 1 Rabiul Awal atau Mulud sampai tanggal 12 niki sering maca kitab Maulid Barjanji napa mboten? Setiap dinten setiap jam pinten? Maghrib nggih. Teng Tegal, Pak. Wis setiap maghrib sampai isya. Terus mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 di masjid, di musola, kadang jampinya juga bergilir-gilir. Kalau jentang kali panjenengan mulai tanggal 1 kosi tanggal 12 sing paling rame tanggal pinten? Jawab. Jawab. Bisa rame apa nih? Jajane. Berarti mata jajan gitu. Ya, hampir bener hampir. Karena selain tanggal 12 kan jajan orang ya. Tapi jawaban yang tepat menurut saya begini. Kok kenapa yang paling teramai adalah tanggal 12 Rabiul Awal? Karena bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Umumnya umat Islam yang ada di Indonesia itu ya memberikan sesuatu terhadap orang lain, maka dikemaslah dari berbagai macam kemasan. Ana sing pas tanggal 12 nggawane makanan siap saji sing langsung bisa dipangan. Sing nomor 2 ana sing nggawa buah-buahan. Sing nomor 3 ana sing nggawa sembako pirang-pirang. Teng mriki biasane kados niku mboten. Sami mboten. Wah, bungkuse ana sing golek tas sing cangkling kae gede, ana sing ember gede, ana sing ranjang, ana sing panci. Ya, isine pirang-pirang. Nah, ki ngapunten ya, ada orang kaya. Orang apa? Orang kaya. Orang kaya ini biasa setiap tahunnya ya, itu ketika datangnya 12 Rabiul Awal niku nggawane we 20 ember gede-gede Pak, sampai niki 20 ember gede-gede kayak wong sugih. Hanya saja sayang apa? Sing wadon sugih tapi grundelan. Grundel paham ora sih? Grundel paham ora? Bahasa kene apa grundel? Kurang ikhlas ngono lho, grundelan. Tapi sing lanang wong ikhlasan, eman tapi ikhlasan. Tapi sing wadon grundelan. Kira-kira model kayak apa nang Pemalang ana apa ora kira-kira? Ndi wonge? Olah. Nang Pemalang tak insyaallah wong apik-apik kabeh. Allahumma Pemalang di. Sing padha sok. Nyong Tegal wong telu mene remuk. Ya Allah ya Rabbi ya. Suatu ketika bawanya ini ember yang besar-besar. Pas berarti tanggal 12 iki. Persiapan ember gawane ke ngisor sembako paham ya, beras, kopi, gula, teh, induk. Terus ya berkat apa-apa kita mateng. Ya, terus buah-buahan apa baik? Anggur, jeruk, apel, gedang, buah pir paham orang? Buah dokar langka. Pirang-pirang komplit. Boleh, ya boleh, menyompe boleh teh. Barang wis kebek, nang dhuwure paling atasnya itu sarung BHS. Sarung apa? Harganya berapa? Setengah juta. Disukna ning dhuwure Pak Kamunten. Lah kok bisa naik ngerti sih? Sering oleh kayak apa? Sering oleh.
Tapi orang sering nemen si ora. Suatu ketika gini ya, pas 20 ember itu kemudian dibawa ke masjid. Pas digawa di masjid, kisi wadon ngomong karo sing lanang, "Pak, jenengan bae pasti mangkat rolasan ya." Ibu orang mangkat, orang yang lagi larawat kayak piye? Oh, sih bisa dilarawat ke primen bu, lagi head. Oh ya bener lagi head, orang kena masuk Masjidil Haram. Kasih lanang pinter sih ya. Barangkali datanglah waktu Isa, adzan dikomandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kayak ini Arab, kayak ini Arab. Maksudnya Arab baru pering kanan tengah ya kowe. Dan kemudian suami berangkat ke masjid, ya, melaksanakan pertama sholat jamaah. Setelah selesai doa, kemudian dia bikin berkate, jajane disukani temah. Barang ini temah, barang-barang jagung kok pakai kayak cip, dia nakene jajan didongani. Barang wis dongani selesai, kan dibagikan. So. Kowe miki wong sing sugih, Pak, oleh ember cilik, Pak. Oleh apa? Ember. Padahal gawane kan ember gede-gede. Oleh ember cilik, bisa nih oleh ember cilik sebabnya jagongnya karo bocah-bocah. Nah, tapi kan ikhlasan no. Barang wis selesai kafe, mulai pada balik kok dicangking kok. Barang dicangking kan deket embere enteng nem. Isinya apa sih? Ikhlas tapi ikhlas. Setelah sampainya di rumah diletakkan di meja makan, di atas meja makan. Ibunya langsung ngomong, Pak, ya Bu, oleh-oleh rolasan di kan di diure meja makan. Lah, kadegen oleh ember cilik. Miki kan gawane ember gede-gede kabeh opa. Pisane oleh ember cilik sampean niki jagonge nang endi? Didedes kaya kowe. Sing lanang jujur, aku mikir jagonge karo bocah-bocah cilik, Pak. Pantesan embere oleh besok maning Pak, yen rolasan jagonge karo Pak Kiai, karo Pak Ustaz Roh Habibie, kok apik-apik. Memang iya sih. Iya bener, Pak. Yen waktu selamatan ya, rolasan, jagonge pinggire Pak Kiai, Pak Ustaz. Kan Pak Kiai otomatis dinai sing istimewa ya. Kowe pinggir-pinggirnya oleh apik-apik, Pak. Temenan, yang sering niteni kayak kowe soalnya. Ngapunten Pak Yai, ngapunten. Kalau kata sedikit wonten nih, Masya Allah, ya. Barang kados niku apa? Setelah itu kemudian miki wis dipoyoki yo. Wis dipoyoki, embere dibuka. Barang dibuka diileng isine antor tok. Kerupuk. Oleh apa? Kerupuk. Dipoyoki maning. Ya Allah, Bapak. Kok gawane enak-enak mau balik oleh kerupuk kayak kiye, Bapak. Sampean keprimen, Masya Allah. Kan dikit dipoyoki kerupuknya dicicipi. Barang dicicipi oleh mambune sengar. Ya dasar orang ikhlasan ya. Oleh sebab itu ketika memberikan sesuatu yang pertama harus ikhlas. Contoh, gawa 10 ember sing penting ikhlas. Jawab sing penting ikhlas. Gawa 5 ember sing penting ikhlas. Gawa 2 ember sing penting ikhlas. Orang gawa sing penting ikhlas. Orang gawa ikhlas. Sing penting kenapa? Orang gawa sing penting mangkat ikhlas. Orang gawe yang mangkat dibandingke. Terus betul Pak? Ya, dengoken apabila ada orang tidak membawa rolasan orang gawa apa-apa, jangan langsung suudun buruk sangka Pak. Bisa jadi bisa jadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, panggawa pelaka sing digawa wong orang duwe melarat nemen buru-buru panggo gawa rolasan go mangan dhewe cengap ya. Sing nomor loro kemungkinan ke wong sugih dunyane mambrah-mambrah tapi pelit bareng pelit maning pelit. Wah, dasar pelit ya pelit. Ya kan ana wong sing sugih pelit. Kira-kira wong sugih pelit wonten apa mboten? Wonten apa mboten?
Ini wonge. Oh laka. Nah ini laka, Masya Allah. Oke, jadi ketika memberikan sesuatu, yang pertama adalah ikhlas. Syukur, memberikan banyak tapi ikhlas. Kemudian apa? Ketika Rasulullah SAW dikandung, ingat, dikandung. Tadi yang dibaca kitab Maulid Barzanji itu kan menjelaskan, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ketika itu Ibu Aminah binti Wahab ya itu bermimpi, dikatakan kepadanya, isi mimpinya begini, ini isi mimpinya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil, iya, sungguh engkau telah mengandung junjungan semesta alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Ibu Aminah mimpi kados niku, ternyata bener ngandung. Siapa yang dikandung? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara umum ibu-ibu waktu ngandung repot napa mboten, Bu? Bu, waktu ngandung repot napa mboten? Aku ora wanita kon karo wong lanang. Wong lanang tang ora ngandung, wong lanang tang pintere. Gawe. Wis. Ngene wong lanang pintere gawe Pak Wajon ya. Ya, gawe ta kerja sama suami istri oh. Sing gawe ku arane kerja sama suami. Wong lanang tak pinter apa? Kasab nur nafaqah. Nah, kok gawe. Hari apa? Begini ya. Ketika kandungan masih muda, istilah Jawa mengatakan ada yang namanya nyidam. Leres mboten, Bu? Nyidam leres mboten? Nyidam primen. Karena kene nyidam primen. Lho kakang ngoten. Mambu sing ora cocok kaya kepengine muntah. Kados niku nggih. Leres mboten? Mambu gorengan kepengine muntah. Mambu tempe kepengin muntah. Mampu iwak pengennya muntah, giliran mampu kelek sing lanang orang muntah. Malah takon mani Pak, kelek sijine ya. Oh berarti nyidam kelek ya. Terus ketika kandungan sudah mulai membesar ya, berapa bulan? 9 bulan lebih. Anak wong cilik gering wong wadon ari ngandung pe bayine isine loro, arane apa teh iki? Kembar. Masya Allah, yang hari dilingkap bisa melas nemen lho Pak. Temenan, waktu kue hari jagung set gampang, namun giliran pan manjat tretean abot dia. Hari pelaku ngegang oh, sing gawe aneh maning hari pelaku gak maning gunting ontalanti. Wes gunting sing apa? Barang kepleset tiba nyucus primen. Jare wong gemien muni ngono kowe, gawe gunting kok tumbal. Gunting kok motong kuku, motong rambut lah, kok tumbal. Lah wani-wani kaya kowe, Bu, Pak. Bojone ndomong ya kena, Pak. Aja plong-plongo. Bahasa ngiler yakin. Bu, putrine domongi, mantune domongi, anaknya domongi, ayam wae. Ari ngandung aja kawang gunting ontalan-ontalan, mau kan keplarak tiba. Nyus nih, nyus. Masyaallah. Nah, ya mohon maaf ya kalau kita umat Islam ketika kemana-mana kayaknya kelihatannya ini bahaya, ada makhluk halus ya kan, berdoa kepada Allah, baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syukur ditambah dengan surat Falaq An-Nas, ditambah lagi kalau bisa ayat kursi supaya makhluk halusnya itu kebakar panas kemudian lari, orang usah bawa gunting ontal antil
baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idz. Saterusé dongane ku mawon, insyaallah makhluk halus yang akan mengganggu akan pergi. Allahumma Allahumma. Nah pun ketika kandungan wis gede, masya Allah, bu wong lanang arep ndelekna melasi nemen, ya Allah, digawa melumah paham ora? Bahasa Tegal iki ngaplang-ngaplang, buru iki ngaplang-ngaplang. Ya kayak ketinggalan tumpeng, ngos digawa miring blurut. Aku mikir digawa kemurep munyem ya. Repot mboten Bu? Repot mboten? Repot, masya Allah, repotnya luar biasa. Kering napa? Merawat anak sing paling repot orang wadon, bakul wong lanang dengan kudu. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa melakukan. Pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Kenyot-kenyot ya. Yang nyusuin kan jelas bayi, oh ya. Waktu kandungan kan anak tembakan nasi dari yang ngonong apa ya terus aku ya. Ibu kemutan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus apa? Kau mengandung jomblo, kau melahirkan jebrol, kau menyusui kenyot. Ada 3 hal yang tidak bisa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di apa? Senin. Tanggalnya sing populer tanggalnya pinten? 12 Rabiul. Populer terkenal tanggal 12 Rabiul Awal. Di kitab Maulid Barzanji itu kan dijelaskan ya, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'ala al-ardi rafi'a ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mubiyan bidzalika raf'i ila sudatihi wa ulah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir wadi'an yadayhi 'alal ardi, kedua tangannya itu diletakkan di atas bumi. Berarti kedua tangannya begini mungkin, wallahu alam ya, diletakkan di atas bumi. Kepalanya sambil kepalanya diangkat ke langit yang tinggi. Mu'miyam bidzalika raf'i ila sudatihi wa ulah. Yang demikian itu menjadi pertanda ya, ketinggian derajatnya dan keluhuran cita-citanya. Bu, waktu lahir laran apa mboten jawab? Waktu lahiran laran apa mboten jawab? Bisa lara-lara anak kanan 6. Ayo. Ya. Oke, sampean kan anak-anak. Ibu-ibu itu ketika melahirkan, masya Allah, taruhannya nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Bisa jadi seorang ibu meninggal dunia dikarenakan melahirkan. Apabila ada seorang ibu muslimah melahirkan meninggal dunia, matinya adalah syahidul akhirah, mati syahid pahala akhirat. Bu, ringo kenal Bu, aja mesti mati Bu, yang mati syahid akhirat. Mulane sing dadi wonten ringo kenal, yen ana orang jaluk nyak. Apa? Jadi tolak-tolak. Wong waktu dijarke wong lanang kok kaget kamu urip. Sampai kamu urip, boleh celana. Sampai celana, boleh ndero. Sampai kue kemulan. Allah, sing lanang kalah-kalah enak. Sing lanang apa? Enak. Ngomong pun, ya enaknya, ya enak. Kok bengi sing lanang jaruk ini enak bae,
Kita kok bengi wong lanang jatuh kabeh ya potongane. Masya Allah, ya melahirkan itu luar biasa. Ya, ada seorang suami ini sangat cinta terhadap istrinya. Apa? Suami cinta terhadap istrinya. Saking cintane, waktu lahiran sing wadon ngeden rewangi ngeden. Wong lahiran kan ngeden mboten Bu? Hei, wong lahiran ngeden mboten? Suatu ketika mangkat lanang wadon ning rumah sakit. Karena wis jam 1 luwe, perawate turu. Barang perawate turu jebule bojone pas lahiran. Nah, ki wong loroan tok lahiran nang rumah sakit tapi wong loroan. Sing lanang tangane dicekel karo ngeden, sing lanang rewangi ngeden. Ngedene kan ngono wong wadon. Otot loro metu kabeh. Sing lanang melu ngrewangi ngeden. Sing wadon ngeden maning. Sing lanang ngrewangi ngeden. Sing wadon ngeden ngetokna bayi, sing lanang ngeden ngetokna entut. Masya Allah. Mulane besok Mas sampean yen duwe bojo sing eman ya. Sing eman ya. Yen besok duwe bojo sing eman. Mudah-mudahan sholihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk contoh kita umat Islam harus ditiru ucapannya, tindakannya, sepak terjangnya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi begini pertama, ya. Ini salah satu dalil kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ini salah satu dalil kita umat Islam supaya meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, tindakan, kemudian sepak terjangnya, termasuk meniru ketika perang Ahzab. Perang apa? Ahzab. Suratnya apa tinggi suratnya? Al-Ahzab. Perang Ahzab. Niru apanya? Niru kesabarannya, keteguhan hatinya, keuletan hatinya, ya. Kemudian niru apa? Perjuangannya. Niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya kita meniru dalam beribadah sholat. Apa? Sholat. Contoh pergerakan sholat, bagaimana ketika mengangkat kedua tangan, takbiratul, kemudian bersedekap, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, menengok ke kanan dan ke kiri. Kita ini harus meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, termasuk ketika Rasul menyontohkan kencing bahasa kira apa? Ngoyo, pipis, ngoyo, harmoni Indramayu, pipis orang ngerti Pak. Ya, kalau kan jenis itu di daerah Indramayu, tak jam ngomong pipis di bawah apa? Ini karena pasti mau ngomongnya paling ngoyo, ngoyo ya ngoyo, ngoyo kalau kencing, kencing karo ngoyo, ngoyo karo kencing, kencing karo betul, wis boleh. Nah, ketika Rasul mengajarkan kepada kita umat Islam, khususnya seorang lelaki, ketika kencing sambil jongkok, sambil apa? Jongkok.
Terus apa? Kalau kencing diupayakan semaksimal mungkin harus cebok bareng cebok bahasa Indonesia apa? Tapi kadang anak wong sing areng nguyu karo ngadeg guys. Ya karo ngadeg kalau tidak salah hukumnya makruh dibayangi. Kalau tidak ada apa? Tidak ada halangan itu kan makruh, hukumnya makruh. Tapi lu takon sing biasa areng nguyu karo ngadeg, wong lanang apa wong wadon jawab? Wong lanang apa wong wadon jawab? Jare wong wadon ngene wong lanang. Jare wong lanang ngene wong wadon, berarti ngadeg kabeh. Ya Allah, tapi saya akui yang kebanyakan sambil berdiri adalah seorang lelaki. Jelas. Suatu ketika saya bertemu dengan Gus Baha di Rembang. Saya pulang dari Gus Baha setelah pertemuan, ya kemudian di jalan tol kenyong anu mepet, berarti menepi bahasa Indonesia apa? Minggir. Ya, anak wong maning lagi minggir nang arepe. Barang minggir supire bagian metu. Sawise metu muyu karo ngadeg, bene mobil dhewek tuyui. Cur maneh lingak-ling ora cewek ora apa be. Wong bane dhewek tuyui jebluk premen. Ngarang maning. Masyaallah, ki wong lanang dudu wadon. Ki wong wadon yo karo ngadeg kangen lho wire. Ah, wong lanang sing akeh. Pak ringokna, Pak. Ya, anak wong lanang akeh sing areng ngoyo ora cewek. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan disiksa di alam kubur. Kebanyakan gara-gara percikan air kencing, yaitu orang yang kencing ora bareng ora Kira-kira model kayak mana apa ora? Ndi wonge? Terus masyaallah. Ya Pak, anak wong lanang luruh ramban paham betul? Pak, luruh ramban paham betul? Ngarit paham ora? Anak wong lanang ari nguyu karo ngadeg gone tomprang. Gone apa? Rompang. Barang nguyu cur karo lingang-lingung. Wong wit kae wit pelem duyui. Cur. Barang wis cur mung do Pak Tabik nang kaya ketok lho Pak. Terus dadi maning. Kira-kira model kaya mana apa ora? Masya Allah, coba tapi ngadok ora cewek ora betor. Ana maning ke wong lanang Pak, ke wong lanang maning sing nyong weruh dhewek. Niki kan coba tapi nau ya. Kin sing jenenge bareng lagi nguyu cur wis mandeg. Terus das-dasane diselentik. Astagfirullahaladzim. Kok dasa dhewek kok diselentik mumet primen. Orang cewek orang Masya Allah. Jadi kenapa ngapunten sangat boten kulo mengajari panjenengan boten. Saya kira jenengan lebih alim, lebih pinter, lebih malih beliau Al-Mukarram Bapak Yai Farihin jelas lebih alim. Ngoten nggih. Nggih, ngapunten sangat niki saling mengingatkan. Ya seumpama laka banyu kan istinja boleh ya. Pakai batu bisalah sati ahjarin. Dengan 3 batu Pak Bu. Contohnya yang pas lagi pan pipis diupayakan sambil jongkok terus disiapkan 3 batu. Yang pas wis tutas batunya dijokot Pak, dikerut benar kayak kiye kerut hati-hati bukan ledes. Nah, dibuang bercukup siji maning berkosiping telu wis ora netes cukup, insyaallah nanti di alam kubur orang bakal disiksa gara-gara percikan air kencing. Tapi yen wong wadon bocah wadon aja wani-wani watu kali bahaya mlebu ora metu maneh. Yen wong wadon ada salah satu cara. Apa carane? Boleh pakai tisu. Laki-laki juga boleh pakai tisu. Boleh pakai tisu. Perempuan pakai tisu. Aja go watu. Bahaya. Apa? Bahaya. Boleh pakai tisu. Ketika saya mau shopping di Jakarta, itu kan biasanya disiapkan hotel dulu. Ya di hotel. Setelah di hotel itu rata-rata di hotel yang lumayan harganya niku mboten enten kolam, tidak ada kolam, adanya pancuran dengan tisu.
ya. Kalau memang di situ agak kedinginan, boleh pakai tisu apabila kencing, pakainya tisu. Nah selain tisu, orang lanang oli laras gedeng. Ngapunten Pak ya, laras gedeng saged nggih. Laras gedeng, laras gedeng paham ora Pak? Wong lanang, laras gedeng paham ora? Tapi yen godhong gedange haram, sebab si urip. Ya, yen wong lanang pan cebok laras gedeng. Hati-hati dilengking laras gedangnya anak kalah jengkingnya orang ya bukan pas anak kalah jengkingnya langsung dilewat nabai ngantuk jendul barang jendul balik ya si wadon kelangan apa bisa nih gede nemen Pak ngantuk kalah jengking wis datu nabai orang apa sih Pak Masya Allah, hati-hati ya pakai laras gedang silahkan, itu salah satu ya Bun. Kemudian apa akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya menjelaskan begini, hampir sama sih. Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Saya diutus untuk ya menyempurnakan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus. Salah satu budi pekertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemalu. Pemalu bahasa Inggrisnya apa? Izin. Oh di ini kebablas. Yang biasanya ngapunten Pak Kiai harmonius ngaji karena orang kelingan waktu. Makanya kan anak pilihan lurah gitu. Ya oke kan kok dari berbagai pendukung kan lagi golak-golak mena-mena ya semoga yang penting aja kosi anak permasalahan pilihan boleh beda tapi aja tukaran ngoten loh ya. Wong kadang ana pilihan lurah Masya Allah wong lurahe karo calon lurah sing ora dadi wis apik-apikan pendukung kok situ tukaran wae wong model apa pengen Tegal kadang-kadang kados niku mulane suumpamane ngapunten dongakna muga-muga sing dadi siji Allahumma iya ya sing dadi siji ya siji malah mengenai kok sih tidak bisa apa urusannya Gusti Allah takdirnya Gusti Allah. Ngoten karena waktu sudah cukup malam ini mengenai akhlak Rasul masih banyak, tetapi karena di sini mau ada pilihan kepala desa ya dimohon untuk masyarakat tenang ya Bu ya Pak ya beda pilihan nggak jadi soal, yang penting jangan sampai timbul masalah. Ngoten mawon. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakala-kalaipun, kok menawa panjenengan ajeng ngaji lewat YouTube apa YouTube. Silakan panjenengan HP-ne dipastikan Android. Ya. Kalau jadul langka YouTube. Setelah HP-nya Android pastikan ada kuotanya atau tidak. Kalau tidak muter-muter toksel. Yang pas anak kuotane langsung klik YouTube kemudian ketik spasi Misbahuddin Tegal. Anak Tegale ingat Misbahuddin itu banyak. Kalau Misbahuddin Tegal terus muncul anak video gambarnya kayak kie berarti kie sebabnya ngapunten kula niku mboten enten kembaran Pak wong kula kiambek ya sumpah nang YouTube klik Misbahuddin Tegal muncul, silahkan panjenengan mau cari tema apa walimatul khitan, walimatul ursi, halal bihalal, mauludan ya silahkan cari kemudian ngaji. Tujuannya ngapunten sangat boten pamer boten, tujuannya seumpama banyak orang yang mengaji lewat video saya, YouTube saya, semakin banyak pula pahala yang saya dapatkan. Ini nilai akhirat. Terus jangan lupa di subscribe. Kemoyo, kok mengikuti kok kan wis weruh dewek. Ya mengikuti kan? Ya sudah mengikuti. Ya, di subscribe mengikuti. Muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Kula nyuwun pangapunten nggih Bu nggih.
Pangapunten nggih Pak nggih. Pangapunten nggih Mas nggih. Nggih Mbak nggih. Para yai, para satid kula nyuwun pangapunten barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun penutup doa ingkang padhetipun pimpin kali panjenenganipun Al-Mukarram Rawi Haji Fatullah Muhammad Farihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Rabbana bi annana Rabbana wa annana sabana ala Allah sabana fatur alaina tauban zil kulli hawba pondok kula para panitia-panitia monggo sedaya